cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pun akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir nomor 398. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tujuan untuk memperoleh kecintaan ilahi sekarang tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ayat ini melenyapkan kesalahpahaman yang mungkin dapat timbul dari surah kedua ayat 63. Bahwa iman kepada adanya Tuhan dan alam akhirat saja sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Tafsir nomor 399. Imran boleh jadi mengisyaratkan kepada dua pribadi. Satu, Amran dari Bible yang adalah seorang anak Kahat dan cucu Lewi. Ia adalah ayah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, dan Miriam. Dari antara ketiga bersaudara itu, Nabi Musa alaihi salam yang termuda. Dua, Imran, ayah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Imran ini anak Yosihim atau Yoshim, keterangan Jarir dan Kasir. Al-Quran memilih nama ini dengan dua tujuan. Satu, untuk mencakup juga Nabi Harun alaihi salam, kakak Nabi Musa alaihi salam, di samping Nabi Musa alaihi salam.
dan 2 sebagai semacam pendahuluan guna memperkenalkan riwayat Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, dan riwayat Nabi Isa alaihi salam sendiri. Diulangnya nama Imran dalam surah ketiga ayat 36 pun membawa kepada kesimpulan yang sama. Memang sangat menarik bahwa sementara ayat ini menyebut nama-nama Adam alaihi salam dan Nuh alaihi salam secara mandiri dan secara individual, maka ayat ini menyebut Nabi Ibrahim alaihi salam dan Imran sebagai tokoh-tokoh keluarga. Hal demikian ialah untuk menegaskan bahwa kedua nama yang tersebut belakangan mencakup pengisaratan kepada pribadi-pribadi tertentu dari antara anak cucu mereka. Jadi, ungkapan keluarga Ibrahim bukan saja merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pribadi, tetapi pula kepada anak-anak dan cucu-cucunya, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam. Ayat ini dapat pula mengandung isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula kata-kata keluarga Imran mengacu kepada Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam, sedangkan Imran sendiri tidak termasuk karena ia bukan seorang nabi. Zurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Sebagian mereka adalah keturunan dari sebagian yang lain, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika perempuan Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk menghidmati engkau, maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir nomor 400. Imran dalam ayat ini berbentuk singkatan dari Ali Imran atau keluarga Imran, ayah Nabi Musa alaihi salam, seperti dalam surah kedua ayat 4. Israel adalah singkatan dari Bani Israel atau anak-anak Israel dan merujuk kepada Imran, ayah Siti Maryam. Tafsir nomor 401. Muharrar berarti dibebaskan, anak yang dipisahkan dari segala urusan dunia dan diserahkan oleh orang tuanya untuk berkhidmat kepada rumah peribadatan. Telah menjadi kebiasaan pada kaum Bani Israel bahwa orang-orang yang dibaktikan untuk mengabdi kepada rumah peribadatan seumur hidup tidak menikah. Dalam ayat ini, ibu Siti Maryam yang bernama Hanna disebut Imra'at Imran, istri Imran. Sedang dalam surah ke-19 ayat 29, Siti Maryam sendiri dipanggil dengan nama Harun, saudara perempuan Nabi Harun alaihi salam. Imran atau Amran dan Nabi Harun alaihi salam masing-masing ayah dan saudara Nabi Musa alaihi salam yang mempunyai saudara perempuan yang bernama Miriam. Karena tidak paham akan tata bahasa Arab dan gaya bahasa Al-Quran, para pujangga Kristen yang menuduh Al-Quran sebagai gubahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyangka bahwa karena jahilnya bahwa beliau telah mencampur adukan Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam atau Miriam, saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian, mereka berlagak seolah-olah telah menemukan dalam Al-Quran suatu anakronisme atau kesalahan penanggalan mengenai kejadian sejarah yang berat. Suatu tuduhan yang sama sekali janggal, sebab banyak sekali kalimat dapat disebutkan untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran memandang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai dua orang nabi yang dipisahkan oleh silsilah atau rangkaian nabi-nabi. Keterangan surah kedua ayat 88 dan surah kelima ayat 45. Ada riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mughirah ke Najran, orang-orang Kristen setempat bertanya kepadanya, apakah Anda tidak membaca dalam Al-Quran bahwa Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, disebut sebagai saudara perempuan Harun? Sedang Anda tahu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan lama sesudah Musa. Kata Mughirah, saya tak tahu jawabannya, dan ketika saya kembali ke Madinah, saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang menjawab, mengapa tidak engkau katakan kepada mereka bahwa Bani Israel biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi dan orang-orang suci mereka yang telah wafat. Keterangan Tirmizi. Pada hakikatnya memang betul ada hadis yang mengatakan bahwa suami Hanna dan ayah Siti Maryam dikenal dengan nama Imran yang mempunyai ayah atau kakek Siti Maryam bernama Yosim atau Yoshim. Keterangan Jarir dan Kasir. Dengan demikian, Imran ini lain dari Imran ayah Nabi Musa alaihissalam, yang ayahnya sendiri atau kakek Nabi Musa adalah Kehat. Keterangan Keluaran 6 ayat 18-20. Kenyataan bahwa suami Hanna atau ayah Siti Maryam disebut pula Josim dalam kitab-kitab suci Kristen hendaknya jangan membingungkan kita, sebab Yoasim itu sama dengan Yosim yang disebut Ibnu Jarir sebagai ayah Imran. Kitab-kitab suci Kristen memberikan nama kakeknya dan bukan bapaknya, hal yang merupakan suatu kelaziman. Di samping itu ada contoh-contoh Bible tentang seseorang yang dikenal dengan dua nama. Gideon umpamanya disebut juga Yerubbal. Karena itu tidak usah heran bila nama yang kedua adalah Yosim itu kebetulan adalah Imran. Lagi pula, seperti halnya perseorangan, keluarga-keluarga pun kadang-kadang dikenal dengan nama leluhur terkemuka mereka. Dalam Bible, nama Israel kadang-kadang dipakai untuk kaum Bani Israel dan Kedar untuk kaum Bani Ismail. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam telah disebut anak Daud. Maka kata-kata Imra'at Imran dapat pula diartikan Imra'at Ali Imran, yaitu wanita dari keluarga Imran. Keterangan ini selanjutnya dikuatkan oleh kenyataan bahwa kata Ali Imran atau keluarga Imran telah dipakai oleh Al-Quran hanya pada 2 ayat sebelumnya. Kata Ali atau keluarga di sini dibuang oleh karena dekatnya penyebutan, dan telah diakui bahwa Hanna, ibu Siti Maryam, yang merupakan saudara sepupu Elizabeth atau ibunda Yahya, termasuk keluarga Nabi Harun alaihissalam, dan dengan perantaraannya yaitu Harun termasuk keluarga Imran. Untuk ayat ini dan ayat berikutnya lihat pula edisi besar tafsir bahasa Inggris. Nazar ibunda Maryam nampaknya diucapkan karena pengaruh golongan Essenes yang pada umumnya sangat dimuliakan oleh orang-orang pada masa itu dan yang biasa menjalani hidup membujang seumur hidup dan mengasingkan perempuan-perempuan dari keanggotaan mereka dan mewakafkan kehidupan mereka untuk berbakti kepada agama dan sesama manusia. Adalah merupakan hal yang menarik
bahwa ajaran Injil itu banyak persamaannya dengan ajaran golongan Essens itu. Jelas pula dari arti kata muharrar bahwa Ibunda Siti Maryam telah bernazar mewakafkan anaknya untuk menghidmati rumah peribadatan, dan dengan demikian ia berniat supaya anaknya itu tidak menikah. Hal demikian menunjukkan bahwa Siti Maryam dimaksudkan untuk masuk ke dalam golongan padri. Itulah sebabnya mengapa di tempat lain dalam Al-Quran Siti Maryam disebut saudara perempuan Nabi Harun alaihi salam dan bukan saudara perempuan Nabi Musa alaihi salam, meskipun keduanya saudara kandung. Sebab sementara Nabi Musa alaihi salam itu pendiri syariat Yahudi, Nabi Harun alaihi salam itu imam golongan kepadrian Yahudi. Jadi Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam itu merupakan saudara Nabi Harun alaihissalam, bukan dalam arti saudara kandung, melainkan karena Siti Maryam sebagaimana Nabi Harun alaihissalam berasal dari golongan padri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya